Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, kembali lagi belajar matematika bersama Ibu Miranda. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk materi mengenai pecahan. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya perhatikan video berikut ini ya. Kali ini kita akan belajar pecahan. Pecahan ini sebetulnya sudah dipelajari ketika SD dulu ya. Jadi di SMP diulang kembali, direview kembali dengan lebih detail lagi. Yuk kita mulai belajarnya. Apa sih sebetulnya pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan. Ya, jadi kalau misalkan nih perhatikan ada gambar pizza. Yang sudah dimakan ada 1 potong, total pizzanya ada 4 potong. Berarti pizza yang sudah dimakan adalah 1 dari 4. 1 bagian dari 4 potong. Pecahannya 1/4. Sementara pizza yang belum dimakan ada 3 potong dari 4 potong. Berarti yang belum dimakan pecahannya adalah 3/4. Bentuk umumnya pasti sudah tahu ya, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Yang pertama akan kita pelajari adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai sama apabila pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Seperti pada contoh 1/4, jika pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka 2, hasilnya 2/8. Berarti 1/4 senilai dengan 2/8. Atau kita bisa menggunakan pembagian. 3/12, 3-nya pembilang, 12 penyebut, sama-sama dibagi 3, hasilnya 1/4. Berarti 3/12 senilai dengan 1/4. Berikutnya yuk kita coba 2/5 misalnya ya. Kita mau cari pecahan yang senilai dengan 2/5. 2/5 sama-sama kita kalikan dengan angka 2 misalnya ya. 2 dikali 2 hasilnya 4, 5 dikali 2 hasilnya 10. Berarti 2/5 itu senilai dengan 4/10. Kemudian misalkan 9/15, kita mau coba sederhanakan ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama. 9 dan 15 sama-sama kita bagi dengan angka 3. Berapa hasilnya? 9 dibagi 3 adalah 3, 15 dibagi 3, 5. Berarti 9/15 kalau disederhanakan adalah 3/5. Supaya lebih jelas, perhatikan pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 pada gambar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu ada 3 macam ya. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Jadi ada 2 pecahan yang penyebutnya sama. Nih kita lihat ya, kalau penyebutnya sama, maka kita bisa langsung bandingkan nilai pembilangnya. Jadi gampang, langsung aja pembilangnya. Kalau 5 sama 5 ini kan penyebutnya sama, 7 sama 7 penyebutnya udah sama. Kita lihat pembilangnya, 3 sama 1 kan lebih besar 3. Berarti ya sudah 3/5 lebih besar dari 1/5. Gitu, gampang ya. Kemudian lihat 7 penyebutnya sudah sama. Kita lihat 2 sama 5. 2 lebih kecil dari 5. Berarti 2/7 lebih kecil dari 5/7. Nah itu kalau penyebutnya sama. Berikutnya bagaimana kalau pembilangnya yang sama ya. Jadi angka di atasnya yang sama. Maka kita lihat penyebutnya. Semakin besar penyebutnya berarti semakin kecil nilainya. Yuk kita lihat nih. 5/8, 5/11. 5-nya udah sama. Kita lihat 8 sama 11. Semakin besar penyebutnya semakin kecil nilai pecahannya. Berarti 8 kan lebih besar dari 11. Artinya 5/8 itu lebih besar daripada 5/11. Gitu. Nah yuk satu lagi nih. 2/5, 2/7. 2-nya sama pembilangnya. Ingat, semakin besar penyebutnya, semakin kecil nilai pecahannya. Berarti 2/5 lebih besar dari 2/7. Gitu ya. Jadi kalau penyebut yang dibandingkan itu terbalik. Contoh nih satu lagi nih. Misalkan 6/11 kita bandingkan sama 6/8 ya. Lihat, 11 sama 8 mana yang lebih gede? Gedean 11. Berarti pecahannya lebih kecil. 6/11 lebih kecil dari 6/8. Nah, begitu. Satu lagi, jika pembilang dan penyebut dua-duanya beda, kita kalikan silang. Ya, kalian lihat caranya yang di dalam kotak. Yuk kita langsung contoh. 4/7 dan 5/8. Kita nggak usah lihat ininya ya, nggak usah lihat penyebutnya karena penyebutnya kan sama-sama dikalikan ya. Berarti kita lihat kali silangnya aja. 4 dikalikan dengan 8.
Terus 5 dikalikan dengan 7. Berapa hasilnya? Mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar? Itu aja yang kita lihat ya. Jadi 4 dikalikan dengan 8, 32. 5 dikalikan dengan 7, itu hasilnya adalah 35. Ya sudah, 32 lebih kecil daripada 35. Ya, gitu caranya. Yuk kita coba satu lagi. 3/8 dengan 7/11. Caranya kita langsung kalikan 3 dengan 11. 3 dikalikan 11. Kemudian 7 dikalikan 8. 7 kali 8 berapa? 56 ya. Nah, oke, 3 kali 11 33. 7 kali 8 56. Jadi lebih kecil. Berarti jawabannya 3/8 lebih kecil dari 7/11. Atau 3/8 kurang dari 7/11. Oke, itu tadi penjelasan materi tentang pecahan senilai, menyederhanakan bentuk pecahan, dan juga membandingkan dua buah pecahan. Sekarang untuk melatih kemampuan anak-anak ibu semuanya, silahkan kerjakan soal latihan berikut. Selamat bekerja, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.